Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Wa ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk bisa lebih baik menjadi manusia. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya usia satu Sukabumi, khususnya kelas 11 IPA, IPS dan bahasa. Semoga Bapak selalu berharap semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjadi diri yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini, karena belajar adalah salah satu modal awal untuk menjadi kita hidup di masa yang akan datang agar menjadi lebih sempurna. Untuk selanjutnya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu hudud, yang mudah-mudahan bisa berkenan dan bisa menjelaskan dengan baik. Apabila banyak kekurangannya, itulah Bapak sendiri yang menjelaskan, tapi kalau ada kelebihannya itu Allah yang maha memberikan segalanya kepada kita semua. Dan nanti videonya jangan di skip, karena jangan dilewat ya, jangan di skip ya, karena nanti ada tugas-tugas yang akan disampaikan oleh Bapak di sela-sela Bapak menyampaikan materi. Karena itu menjadi tugas untuk materi bab 2 tentang hudud. Baik, boleh siapkan alat tulisnya dan tetap fokus. Perhatikan, dengarkan agar nanti tidak ada yang salah paham. Dan nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa silakan langsung chat ke nomor Bapak, bisa chat WA ataupun lewat grup, lewat koordinator juga boleh, atau lewat grup mata pelajaran fikih juga dipersilahkan. Nanti atau mau telepon pun dipersilahkan, gitu ya. Kalau ada pertanyaan tidak akan ditangguhkan, pasti dijawab. Kalau Bapak bisa jawab, pasti dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, mungkin nanti Bapak akan mencari jawabannya lebih baik lagi. Baik, untuk itu kita lanjutkan dengan pembahasan tentang hudud. Bab 2 tentang hudud. Nah, pengertian hudud adalah bentuk jama dari kata had, yang berarti pencegahan. Ya, had itu pencegahan. Banyak yang mengatakan juga had itu sebagai hukuman, ya, sebagai hukuman, sebagai pencegah atau sebagai penghalang. Itu silahkan mengkonotasikan. Yang penting had itu adalah sebagai pencegah, salah satunya itu. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Menurut istilah hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi secara garis besar adalah had itu pencegahan hukuman. Jadi kalau yang ada yang menghukum, itu sama dengan mencegah agar tidak mengulanginya lagi. Gitu. Baik, selanjutnya ini adalah pembahasan yang ada pada hudud. Salah satunya ada zina, qadhaf, mencuri, minuman khamar, dan merampok atau menyamun. Untuk yang pertama adalah ada zina. Nah, zina ini pengertiannya adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Jadi yang zina sebenarnya adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan yang tanda kutip ya, bukan dalam ikatan pernikahan. Tetapi mereka melakukannya suka sama suka, maka itu yang diharamkan. Kalau misalkan dipaksa atau seperti apa, nah itu beda lagi ke hukumannya. Itu beda lagi hadnya, itu hukumnya akan berganti kepada kekerasan, bukan kepada hukum zina. Ya, zina di sini adalah orang yang melakukan itu tanpa ada halangan, tanpa ada ikatan apa-apa, dia melakukannya suka sama suka, itu disebut dengan zina. Nah, status hukum zina kesepakatan para ulama adalah dosa besar dan haram. Jelas haramnya karena dasarnya adalah menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan dan cita-cita masa depan kita. Semuanya hancur mungkin kalau kita melakukan hal-hal yang di luar konteks yang dibolehkan oleh hukum agama. Nah, ini salah satunya kita mengerjakan perbuatan haram dan dosa besar. Yaitu yang selanjutnya, dasar penetapan hukum zina adalah harus ada 2 orang saksi laki-laki yang adil, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 15, serta pelaku pezina itu sendiri mengakuinya. Nah, ini menjadi tugas pertama, yaitu silahkan analisis, tulis ayat Qurannya, tulis pengertian, dan analisis isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 15, ditulis, nanti dikumpulkan di akhir, akan Bapak sampaikan kapan pengumpulannya. Jadi sekali lagi, Quran Surat An-Nisa silahkan ditulis, artinya ditulis, serta dianalisis isi kandungannya. Baik, selanjutnya adalah macam-macam zina. Macam-macam zina ada 2.
Yang pertama ada jinah muson, yang ketiga ada jinah guer muson. Kalau jinah muson adalah jinah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sedang menikah. Berarti istri, suami, janda atau duda. Jadi jinah guer muson sebutannya, misalkan contoh istri ya, kalau bahasa kerennya selingkuh gitu kan. Perempuan laki-laki bahasanya juga selingkuh. Kalau duda mungkin sama calon istrinya, calon istri yang baru, atau kalau janda berarti sama calon suami yang baru gitu kan. Nah, itu sebutnya guer muson. Nah, hukuman guer muson adalah dirajam sampai mati. Apa itu dirajam? Dilempar pakai batu. Ada dua pendapat juga. Nih, ada yang mengatakan bahwa dirajam dengan cara dilempar itu dengan kepalanya saja, badannya dikubur di tanah dan dikumpulkan warga masyarakat, lempari sampai mati. Ngeri juga ya kalau kita bayangkan. Terus yang kedua adalah bagi jinah goer untuk yang kedua, si yang jinah muson itu diarak di kampung di mana dia tinggal, lalu si warga masyarakat yang ada di situ melempari kepalanya sampai dia tumbang dan mati. Sangat ngeri ya kalau memang kita diterapkan. Tapi di Indonesia pun hukumnya cukup aman, karena juga ada tentang masalah hukum pidana, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi insya Allah bisa memperbaiki dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah ada jinah goer muson. Nah, jinah goer muson adalah jinah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Berarti kalau bahasa kitanya ya, dia masih bujangan dan dia masih perawan. Belum pernah menikah ya, ataupun belum pernah merasakan menikah, dan dilakukan suka sama suka, maka sebutnya dengan jinah goer muson, dan hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Diasingkannya kemana? Ada 3. Ada yang ke hutan tanpa harus ditengok sedikit pun. Ada yang dikurung di rumah tapi jauh dari tempat tinggalnya. Ada yang dibuang ke kota yang lain ataupun ke provinsi yang lain kalau di Indonesia. Dan itu nggak boleh diingat lagi. Selagi dia sudah 1 tahun, dia boleh pulang kembali dan diterima seperti warga biasa. Cuman yang paling pasti adalah bakal ada jejak digital atau ada jejak mental bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh hukum agama. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah kodop nih. Kodop secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu. Dengan secara istilah adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Jadi kodop itu sama dengan fitnah ya. Memfitnah orang-orang yang baik, memfitnah orang yang dianggap baik, memfitnah orang yang benar-benar bersih tanpa melakukan apapun, berzina. Berarti yang dihukum bukan orang yang tertuduh. Tapi gimana kalau orang yang tertuduh itu benar-benar melakukan? Berarti kena ke hukum zina. Itu berarti si yang menuduhnya, si yang kodopnya, berarti dia telah menjadi orang baik karena telah melaporkan bahwa ada yang melakukan perzinahan. Nah, tetapi apabila si kodop itu tidak benar-benar ngomong seperti itu, memfitnah, tapi si yang orang baik itu tidak melakukan, maka otomatis si yang kodop akan dihukum. Hukumannya apa? Bagi orang yang merdeka seperti kita nih, karena sekarang di Indonesia, contohnya di Indonesia tidak ada orang yang dikatakan budak atau hamba sahaya. Nah, apa hukumannya bagi orang yang merdeka? Yaitu hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Tapi kalau budak atau hamba sahaya dicambuk 40 kali dan tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, hukum qadzaf itu berdasar pada Quran Surat An-Nur ayat 23. Tugas yang kedua adalah Quran Surat An-Nur, silahkan ditulis artinya, tulis ayat Qurannya, dianalisis, serta disandingkan dengan dalil hadis yang tentang berkaitan dengan qadzaf. Ya, itu tugas yang kedua, analisis Quran Surat An-Nur ayat 23, dan sama tugas seperti yang tadi yang pertama. Nah, gugurnya qadzaf apabila memang si pelaku terbukti, berarti qadzaf itu gugur, berarti tidak akan dihukum. Itu salah satu yang terpentingnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Meminum minuman keras atau mabuk-mabukan lah, ya, kalau yang sering kita kenal. Nih, yang pertama adalah khamar. Nah, khamar itu adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Khamar adalah menutup akal, dan menurut istilah adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi memang kenapa hukum meminum khamar itu haram? Ya ujung-ujungnya ya itu menghilangkan akal ya. Mungkin siswa SMA 1 juga, khususnya kelas 11 bisa pernah melihat lah gimana orang yang mabuk ya, kayak orang gila saja gitu kan. Karena itu menghilangkan akal gitu. Jadi
Bapak juga berharap apapun yang terjadi janganlah mendekati khamar karena jelas haram dan dosa besar. Nah, di sini ada hukum minuman khamar adalah dosa besar dan menghilangkan akal, sebab khamar dengan cara dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Emang betul agama manapun melarang untuk meminum minuman keras, kecuali ada pengecualian, misalkan di daerah-daerah yang memang minuman beralkohol itu tidak menjadi yang memabukkan, tapi untuk misalkan menghangatkan badan, itu daerah tertentu, bukan di kita ya. Kalau di Indonesia jelas ini adalah sebagai minuman yang haram. Banyak minuman-minuman yang haram ya, mungkin Bapak tidak akan sebutkan di sini karena takutnya malah jadi masalah juga ya. Yang jelas di posisi satu sudah tahu, sudah sering lihat berita minuman-minuman apa saja yang diharamkan oleh hukum agama. Dan selanjutnya adalah hukuman bagi yang meminum khamar pada jumhur ulama adalah 80 kali cambukan. Jadi kalau memang terbukti dia sedang mabuk lalu dicambuk 80 kali dan tidak boleh diulangi lagi. Tapi kan hari ini banyak orang yang mabuk, ya kita juga malah takut sama yang mabuk ya. Karena emang hilang akal. Kalau yang hilang akal apa? Ya apapun yang dia lakukan dia akan berani melakukan karena dia merasa hilang akal dan tidak akan diulang dan tidak akan pernah tahu itu siapa, dengan siapa saya ngobrol, ya akhirnya dia seenaknya gue aja gitu karena menghilang akal gitu. Dilarang hikmah dilarangnya khamar pasti menenteramkan, mendamaikan, menenangkan, tidak akan ada tindak-tindak kejahatan karena memang kejahatan itu diawali dari memang hilangnya akal gitu ya. Baik, untuk selanjutnya itu minuman khamar secara singkat ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah mencuri ya. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah pencuri. Pak, gimana kalau mencuri hati? Itu jangan dibahas kalau mencuri hati. Kalau mencuri hatinya memang dibuka hatinya, dicabut hatinya, jelas itu salah. Sama dengan membunuh. Tapi kalau mencuri hati tanda kutip, nah itu urusan intern pribadi masing-masing ya. Jadi tak usah dibahas di sini. Baik, secara bahasa mencuri adalah mengambil harta nih, harta di sini juga. Mengambil harta atau selain secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau bahasa Sundanya mah yang ngambil teu beja lah gitunya, sebutna maok teh ya gitu. Tapi ini mencuri. Nah, sama halnya. Pembuktian praktek pencurian, maaf ya ini salah, harusnya ini pencurian ya, harusnya pencurian. Kesaksian dari 2 orang saksi yang adil, pengakuan dari pelaku dan sumpah dari penduduk. Jadi maksudnya sumpah dari penduduk itu penduduk bersumpah dengan mengucapkan 3 kali sumpah dia melihat si A itu mencuri di rumahnya si B ataupun kepada si B gitu kan. Had atau hukuman nih, had atau hukuman mencuri itu potong tangan dengan sudah mencapai nisab, yaitu 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak, atau nih bagi ukuran kita, bagi ukuran di Indonesia yaitu dengan jumlah 3,34 gram emas. Kalau sekarang emas itu diperkirakan 500.000 per gram, berarti tinggal kalikan aja, berarti kurang lebih 2 juta lah maksimal. Nah, maka kalau ada orang yang mencuri dengan jumlah total pencuriannya 2 juta rupiah, maka hukumannya adalah potong tangan. Oh Pak, berarti kalau gitu ngambil 1 juta, ngambil 1,5 juta, ngambil 500.000 tidak akan dipotong gitu. Nah, ini yang banyak perdebatan juga gitu. Karena kebanyakan jumhur ulama bersepakat bahwa apabila yang mencurinya kurang dari 3,34 gram, maka adalah hadnya tinggal dikembalikan kepada si yang dicuri. Tetapi para ulama juga berpesan kalau memang si pencurinya dapat, terus hasil curiannya masih ada, lebih baik dipinta lagi dan dimaafkan, itu lebih baik. Apabila kurang dari jumlah yang telah ditetapkan oleh hukum agama itu 3,34 gram emas. Nah, ini had untuk pencuri nih. Kalau mencurinya pertama kali, maka dia harus tangannya dipotong yang sebelah kanan. Yang pencurinya pertama kali ya, yang jumlahnya 3,3 gram emas. Ternyata dia tidak kapok. Dia mencuri yang kedua, akhirnya dipotong. Harus tangan apa? Tadi tangan kanan dipotong, maka mencuri yang kedua adalah tangan kiri yang dipotong. Ternyata dia tidak kapok, gitu kan, masih ada 1 tangan, masih ada 1 kaki. Dia mencuri lagi ternyata yang ketiga, maka dia dipotong tangannya, yang satunya lagi berarti tangan kiri. Ternyata udah tidak punya tangan sudah tidak punya tangan, sudah tidak punya kaki, kakinya tinggal 1 kaki. Dia mencuri lagi, maka sama juga dihukum lagi, kakinya dipotong yang satunya lagi.
Ternyata dia mencuri lagi, sudah tidak ada tangan, sudah tidak ada kaki, mencuri lagi. Saking memang sudah maniaknya mencuri gitu. Dia itu apabila dia mencuri yang kelima kalinya, setelah semua anggota badannya dari tangan sampai kaki sudah tidak ada, maka dihukum penjara sampai dengan bertobat. Berarti kalau di Indonesia itu seperti hukuman seumur hidup lah. Ya, seperti hukuman seumur hidup. Mungkin mungkin semuanya bertanya gitu, Pak, gimana kalau misalkan mencuri itu bukan satu orang tapi berkelompok gitu, ada yang menjaga, ada yang masuk ke dalam, ada yang melihat situasi terlebih dahulu, berkelompok lah ceritanya, sama hukumannya, sama baik yang menjaga ataupun yang benar-benar mencuri, itu sama hukumannya, sama dipotong tangan. Ya, dipotong tangan lagi, kalau mencuri lagi potong lagi, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, satu kelompok itu sama dihukum. Baik, kita lanjutkan yaitu dengan materi terakhir, yaitu penyamun, perampok, dan perompak. Nah, ini jadi ini adalah istilah-istilah dalam hudud ya. Pengertiannya adalah istilah yang digunakan pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik dengan senjata yang terkadang disertai dengan pembunuhan. Nah, hadnya adalah surat Al-Maidah ayat 33. Oke, tugas yang ketiga adalah silakan tulis ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, tulis dengan artinya dan analisis isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 33. Tidak boleh tidak. Nanti di akhir, di penutup Bapak akan sampaikan kapan dikumpulkan. Ya. Nah, had bagi yang mencuri, nih bagi yang penyamun, perompak dan perampok. Itu. Yang pertama, apabila dia merampok, mencuri atau menyamun dengan membunuh, maka hukumnya dikisos dan disalib. Tapi apabila dia hanya mencuri saja, maka hukumnya potong tangan. Tapi kalau dia tidak mengambil harta tapi dia malah menghilangkan nyawa, maka hukumannya dia dikisos. Tetapi kalau dia menakut-nakuti saja, hukumannya apa? Diasingkan dan dipenjara. Jadi hanya menakut-nakuti pun salah. Menakut-nakuti pun nggak boleh, akan dihukum penjara dan diasingkan. Jadi nggak boleh ya, apabila misalkan nanti kita nih heureuy ceritanya gitu kan, atau apa, nggak boleh menakut-nakuti tentang hal-hal yang seperti Bapak jelaskan di atas. Nggak boleh menakuti, karena kalau ketahuan maka akan dihukumnya apa? Diasingkan dan dipenjara. Nah itu. Dan yang selanjutnya adalah, nah itu ya jangan sampai, jadi kalau misalkan mengambil harta orang lain dengan membunuh, hukumnya apa? Dikisos dan disalib, itu yang paling ngeri gitu. Terus dia mengambil hartanya saja, potong tangan, karena masuk ke ranah mencuri. Kalau dia misalkan hanya menghilangkan nyawa saja tanpa mengambil harta, berarti dia masuknya ke kisos. Tapi kalau dia menakut-nakuti, maka hukumnya adalah diasingkan dan dipenjara. Oke. Dan yang selanjutnya adalah alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin materi ini sudah Bapak sampaikan dengan baik. Dan sebagai tugas yang keempat adalah silahkan analisis ataupun analisis di lingkungan sekitar nih, analisis di lingkungan sekitar Anda tentang semua hal-hal, semua materi yang ada di tadi yang Bapak sampaikan. Apakah di sekitar lingkungan itu ada atau tidak? Kalau ada, silahkan ditulis apa-apa saja, seperti apa, pengendalian seperti apa, dan cara menghukumnya seperti apa. Ya. Dan yang kedua, dan tugas selanjutnya adalah silahkan kamu bertanya kepada para ulama di sana, para ustadz di sana, atau kepada orang tua tentang makna, tentang hikmah-hikmah dari semua yang telah Bapak jelaskan tadi. Hikmah adanya larangan mencuri, hikmah ada larangan menjina, hikmah larangan qadhab, hikmah larangan perampok, penyamun, dan sebagainya. Ya, dan dikumpulnya kapan? Dikumpulkannya 2 hari setelah siswa-siswi Masatul Sukomi kelas 11 nonton video pembelajaran bab 2 tentang hudud. Berarti kalau misalkan contoh sekarang hari Senin, berarti hari Kamis, sekarang hari Senin berarti hari Rabu dikumpulkan. Ya, paham ya? Itu. Baik, kalau memang paham, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan semoga pembelajaran hari ini tetap menjadi pembelajaran terbaik, tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini, dan yang pasti jaga kesehatan dengan baik. Karena sehat itu mahal, sehat itu luar biasa, sehat itu membahagiakan. Jangan lupa tetap sayangi orang tua,
jaga orang tuanya, karena mereka lah orang-orang terhebat di muka bumi ini untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf, kelebihannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya hanya milik Bapak. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi baik dalam media pembelajaran apapun, dan semoga bisa menjadi hal yang terbaik. Terima kasih, semoga Allah memaafkan kita semua. Bila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.